Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Gang Mayong Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta. Mereka saling serang menggunakan kayu dan petasan. Diduga tawuran dipicu oleh tembakan petasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ke rumah warga. Kenakalan kelompok remaja itu langsung dibubarkan oleh polisi dan warga setempat. 50-an ada lah. 50-an. Kiri kanan 50. Berarti emang diawali sama lempar petasan, kemudian baru lempar apa aja? Baru saja. Akibat tawuran, polisi mengamankan satu orang remaja ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dalam rekaman video milik warga, seorang pemuda berpakaian kaos putih dan bertopi diamankan beberapa pengendara sepeda motor. Keributan yang terjadi di jembatan Suramadu, Jawa Timur ini sempat memanas saat pemuda berkaos putih memberikan perlawanan. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan diri dari tangkapan warga dengan nekat terjun ke laut. Karena ulah nekat pemuda itu, para pengendara sepeda motor yang berhenti dan berada di lokasi kejadian berteriak histeris. Lewat langsung diikuti, pas kilometer 1 dibecok yang terjadi sesuai dengan yang diviralkan itu. Tapi memang benar itu sepedanya motor yang curi. Motornya ya, motornya memang ada. Itu kan loncat ke laut. Sekarang seperti apa ini? Sampai sekarang belum tahu ya. Dari hasil olah TKP, massa yang mengamankan pemuda itu adalah pemilik sepeda motor yang dibantu keluarganya. Polisi masih mencari keberadaan pelaku. Sementara sepeda motor yang dicuri pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Taman Sidoarjo yang menjadi lokasi pencurian. Halo selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Ya, kita akan ke informasi pertama pemirsa. Ini tersangka pengedar narkoba di Kampar Riau menceburkan diri ke parit saat akan ditangkap polisi. Polisi kemudian ikut masuk ke parit untuk menangkap tersangka. Pria asal Kabupaten Kampar Riau ini menceburkan diri ke kolam untuk menghindar dari pengejaran polisi saat hendak ditangkap. Tersangka berinisial AU adalah seorang pengedar narkoba. Tersangka ditangkap setelah seorang personil polisi turun mengejarnya ke dalam kolam. Polisi telah lebih dahulu menangkap rekan tersangka yakni AR di Dusun 1, Pulau Tengah, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu siap edar sebanyak 7 paket kecil. Sekitar waktu 1 jam akhirnya kita masuk ke dalam parit tersebut juga untuk melakukan penangkapannya. Tersangka ini berhasil kita amankan. Setelah diperiksa, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram ini dari rekan yang bernama Bento yang saat ini dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Nekat memproduksi petasan menjelang Hari Raya Idul Fitri, 5 orang di Jombang di Jawa Timur ditangkap polisi. Ya, dari tangan tersangka, polisi menyita bubuk peledak bahan petasan seberat 10 kg. Lima orang tersangka kini hanya bisa pasrah saat dikeler petugas di Mapolres Jombang. Kelimanya ditangkap polisi karena terbukti akan memproduksi dan menjual petasan.
Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 10 kg bubuk petasan, 60 kg potasium, serta berbagai bahan petasan lainnya. Kelima tersangka mengaku sengaja memproduksi petasan karena ingin mendapatkan keuntungan saat bulan Ramadan atau menjelang Lebaran. Dari 5 LP itu dan 5 tersangka yang sudah kami laksanakan penahanan, kurang lebih secara garis besarnya adalah kurang lebih 75 bahan peledak dengan skala low eksplosif, dan juga ada bahan belerang untuk pencampuran, ada bahan arang dan yang lain. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi arus mudik 2022, pemirsa. Memasuki hari keempat jelang Hari Raya Idul Fitri, arus kendaraan di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Purwakarta, Jawa Barat terpantau macet panjang. Ya, kemacetan ini terjadi di kilometer 78 hingga mencapai 10 kilometer. Antrian kendaraan ini terjadi sejak dini hari tadi. Penyebab kemacetan diduga terjadi karena meningkatnya volume kendaraan pemudik serta padatnya rest area di kilometer 86 wilayah Subang. Kemacetan ini juga terjadi di jalur Jakarta menuju Jawa Tengah di kilometer 78 wilayah Kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya kendaraan besar seperti bus dan truk pengangkut barang membuat kemacetan semakin parah. Diperkirakan gelombang arus kendaraan para pemudik masih akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek diberlakukan mulai hari ini, Kamis 28 April. Lalu bagaimana dengan penerapan ganjil genap? Kita bergabung dengan reporter Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat pagi Yasmin, bagaimana arus lalu lintas di hari pertama penerapan ganjil genap? Baik, selamat pagi Wilson dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terkait dengan kondisi arus lalu lintas terkini di gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini terpantau padat merayap. Antrian kendaraan ini terjadi kurang lebih sekitar 2 km dan untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan yang bernomor polisi dari Jakarta dan juga sekitarnya, misalnya saja Bogor dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan bahwa sejak tadi malam tepatnya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian akhirnya kembali memberlakukan sistem kontraflow melihat bahwa situasi ini terjadi kepadatan kendaraan yang cukup signifikan karena mulai banyaknya pemudik dari arah Jakarta untuk melakukan perjalanan mudik pada tadi malam. Sehingga hingga saat ini kontraflow pun masih diberlakukan, namun ternyata nampaknya untuk arus lalu lintas ini masih terpantau padat. Dan juga bahwa hingga saat ini dari pihak kepolisian pun tetap akan melakukan rekayasa lalu lintas tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 24, yakni adalah pemberlakuan sistem ganjil genap dan juga pemberlakuan sistem one way atau satu arah yang dimulai dari ruas tol Cikampek kilometer 47 menuju ke gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 Semarang. Kemudian dari pemerintah juga terus mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar selalu memperbaharui informasi terkait rekayasa lalu lintas dan juga mempersiapkan segala hal mulai dari kendaraan maupun dari fisik pengemudi agar selalu dalam keadaan prima. Wilson. Ya, baik. Yasmin Atania, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Baik pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Ribuan warga pendatang yang bekerja di Bali dan Nusa Tenggara Barat Rabu pagi ini memadati pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Mereka akan mudik menuju Madura menggunakan kapal terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti. Beginilah suasana di Terminal Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Calon penumpang kapal perintis Sabuk Nusantara 92 ini berdesakan untuk mendapatkan tiket dan validasi vaksinasi booster. Mereka terpaksa berebut di depan loket karena kapal perintis Sabuk Nusantara 92 ini dengan tujuan Kepulauan Madura, Jawa Timur yang akan mereka tumpangi merupakan kapal angkutan terakhir sebelum Idul Fitri nanti.
Membludaknya calon penumpang ini mengakibatkan antrian layanan hingga berlangsung berjam-jam. Calon penumpang ini merupakan perantau yang bekerja di sejumlah kota di Bali dan Nusa Tenggara Barat yang akan mudik ke kampung halamannya di Kepulauan Madura. Jam udah nunggu nih? Sudah 3 jam. Sama keluarga nih Pak ya? Ya, kita satu rombongan keluarga dari Bali. Baru kali ini lagi bisa mudik. Oh, bisa mudik ke Madura ini? Keluarga. Sementara itu kapasitas penumpang yang bisa terangkut pelayaran terbatas, hanya sebanyak 450 orang. Ya, jadi untuk angkutan perintis ya, yang ke Madura ini, ke Pulau Madura, ke Sapeken ini tujuannya. Ini kapal yang terakhir sementara ini, jadi kapal Sabuk Nusantara 92 ini. Kapasitasnya berapa yang banyak? Untuk kapasitas kapal Sabuk Nusantara 92 ini 450. Pihak KSOP akan tetap membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas kapal. Petugas mengimbau calon penumpang yang tidak terangkut kapal untuk berpindah moda transportasi lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 2 perampok bersenjatakan golok mencoba merampas harta benda milik sepasang kekasih di Medan, Sumatera Utara. Nah, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor kami sampaikan.